Indonesia gelap masih akan terus berlanjut ini tampaknya. Padahal kan para petinggi negeri ini, bahkan termasuk Presiden Prabowo sudah membantahnya. Bagaimana kita menjelaskan fenomena ini? Sekarang ini malah muncul wacana Indonesia gelap jilid 2 itu ya, tagarnya juga bertengger terus. Nampaknya isu Indonesia gelap masih akan panjang sebagai batas kesabaran rakyat, dan itu yang terlihat semua hal yang dibicarakan di dalam atau yang membentuk opini publik akhirnya terlampaui oleh hashtag Indonesia gelap jilid 2 tuh. Di dalam pembicaraan netizen terbaca bahwa tema itu terus mengemuka dan menguasai narasi publik. Ini suatu pertanda bahwa belum lenyap atau bahkan menjadi-jadi isu tentang Indonesia gelap. Kalau kita coba riset tentang mengapa isu itu ada di hot issue dalam wilayah sosial media, tentu karena dia dibicarakan terus sehingga bisa dibaca algoritmanya tuh. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi istana gagal membuat kontra narasi itu. Yang dilakukan istana adalah menghalangi, yang dilakukan istana adalah defensif, yang dilakukan istana adalah attacking tagline itu atau tagar itu. Padahal sebetulnya istilah itu atau tagline atau hashtag Indonesia gelap itu justru jadi semacam umpan untuk membaca reaksi dari kekuasaan dari pemerintah, dari kantor komunikasi istana kan kalau kita lihat bagaimana pertandingan isu berlangsung udah berapa bulan ini, udah 2 bulan isu itu masih ada terus di tangga urutan pertama, kampanye negatif impression pada pemerintah. Itu penanda bahwa umpan yang diberikan oleh netizen, umpan artinya sesuatu yang ingin dipancing yaitu reaksi istana justru tertangkap. Kan umpan itu akhirnya mampu menunjukkan bahwa istana termakan oleh umpan itu. Dan penanda pertama adalah isu itu masih bertengger di urutan pertama, urutan teratas dari isu-isu nasional. Jadi sekali lagi komunikasi politik akhirnya dikuasai oleh opini publik yang basisnya adalah kritik dari netizen. Ini sangat berbahaya karena belum pernah terjadi tagline tentang Indonesia gelap bertengger terlalu lama atau sangat lama bahkan, dan ada berjilid-jilid itu. Jadi sekali lagi kalau kita belajar tentang politik naratif itu artinya impresi negatif akan terus tumbuh, dan itu yang kemudian menjadi semacam penanda bahwa legitimasi Presiden Prabowo justru tergerus oleh ketidakmampuan istana untuk bertengkar secara akademis atau